tentang apa arti daripada puasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatus shaum. Kita bicara tentang kelebihan puasa. Al-ayat wal haditsu katsiratun bidzalik. Ayat, hadis yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan dengan berpuasa. Wa minha qauluhu ta'ala, antara ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 24. Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kulu washrabu, makan dan minumlah hani'an, yang enak-enak. Sasorak-sorak, sama mandi Allah Subhanahu wa taala. Kabeh era tersebut makan minum yang enak-enak di dalam surga akibat balasan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena perbuatan yang berusaha menjalankan kewajiban puasa di dunia, yang bersusah payah, yang berusaha tidak makan dan minum, menekan hawa nafsu, di dalam surga disuruh makan minum yang enak-enak penuh dengan kenikmatan, disebabkan ganjaran pahala dari yang berusaha bisa puasa di dunia. Bima aslaftum bil ayyamil khaliyah. Wa qalu as-salimin was-salimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan as-salimin was-salimat dengan mama dengan nina sapuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat dengan mama dengan nina sapelihara kemaluan, gawe zina, gawe hal-hal maksiat, wadzakiri Allah katsiran wadzakirah dengan kuat-kuat dulu kita ingat juga Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maupun nama Allah Subhanahu wa taala, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan sediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dari pahala yang besar. Ini alasan yang besar, ganjaran yang besar bagi siapa antara lain dengan berusaha sama kini mulai ke bulan suci Ramadan, gawe puasa, kewajiban puasa. Emina, emama, gawe puasa, kedua memelihara kemampuan memelihara dari segala macam dosa salah. Enggak apa. Wadzakirina dengan dengan sekuat dan zikir ingat Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ya kesediaan, ya ampun dosa salah dan ganjaran yang besar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikira kelebihan dengan berpuasa. Tapi hadis qudsi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa siyama fa wa ana ajzi bi." Tiap-tiap kebagusan sang Daud si Adam itu adalah diberikan 10 ganjaran, 10 kebagusan ila 700 sampai 700 kali lipat illa siyam, kecuali puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala amal-amal lain kelipat kadang oleh 10 sampai 700 kecuali pahala puasa. Pahala puasa ini bahwa diwana disebut karena puasa dia semata-mata untukku. Dengar sombong ibadah puasa ini semata-mata karena Allah, karena aku dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi, maka akulah yang akan membalasnya. Nanti ya aku berminta lingit riak di dalam hidup berpuasa kita. Lalu ibadah yang berdasarkan ada musriah aku lalu ini berpuasa. Inilah puasa, rahasia Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sir, ibadah yang Allah, dan kita juga tahu apakah dengan sebelum puasa atau tidak. Karena kita tahu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau manusia dia gampang, budaya. Pagi tertidur baik, makan kita tertidur itu aneh kita puasa. Lalu kita pada manusia ini gampang musim kaya. Namun ingat, namun kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa. Tidak khusus untuk puasa, karena puasa ini semata-mata kita lakukan lillahi ta'ala, maka milik Allah, maka akulah yang akan membalasnya. Wakil hadir dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma yauman fi sabilillah, saya puasa sekilo doang. Jadi sekilo dalam bulan suci Ramadan ini fi sabilillah, semata-mata dia puasanya itu di jalan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ba'adallahu min jahannam masiratan mi'ati 'am. Allah ya jauhan dengan sepuasa sekilo doang di dalam bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Kejauhan dari api neraka dengan kejauhan perjalanan 100 tahun. Yang ampun di dalam hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, sei tinggalan sejelur yang puasa di narang usul. Sengaja dikali kewajiban puasa di dalam bulan suci Ramadan.
segitu doang. Kerugian jamaah sekalian, walaupun saya ganti seluruh panjang hayat dia ganti puasa yang ditinggalkan karena saja nikmat baru pada bahalan dari bahala puasa sejauh ini ditinggalkan tanpa uzur. Mana lagi kita termasuk dengan berdosa. Maka yang mulai mengkira uzur dan kedua kita puasa. Apalagi mau kita digawe kira-kira menyebabkan dosa salah kita akan terus mendalam ilmu nahu pada dalam murangkap bertumpuk-tumpuk harap dengan masih mudah-mudahan mungkin berusaha sapi salah ini tidak diharap lalu harap dengan musuh seni dan meriah sehingga lebih tak diharap kesekian sekian tahun meriah mulai puasa mulai ketuan kemudian mulai puasa dia kata dan ini akibat daripada ulamanya iman seseorang padahal si kebat dalam puasa ini man shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban. Udah Allah rumah dapat dapat dami. Saya puasa penuh dengan keimanan. Ya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lalu. Jika hebat cara puasa dia masih laku bandingan. Lamun dia berazam, dia berniat dia puasa silat setelah itu terakhir. Dama dia kalau apa-apa berbeda. Lemas. Lalu dia puasa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara. Dinarak jadikan dengan puasa bulan Ramadan mati karena kelaparan. Dinarak. Justru ketika kita sudah berniat pada malam hari untuk kami kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, Allah akan memelihara. Ketika nanti lapar, ketika nanti beli minum, disebabkan karena apa? Iman, jamaah sekalian. Itulah kekuatan iman. Lalu dalam puasa, orang yang tidak beriman tidak puasa, maka jangankan dia sehari pun. Kalau pilih zaman telah ini dengan pingsan, ini dengan malam gara-gara kelaparan. Inilah kehebatan daripada puasa ketika kita kerjakan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika silakan yang mau berniat puasa, udah coba dengan jam 10 dia dewa. Tapi nyapa mungkin si bunyi dan juga beda kelaparan. Negara kita, tidak. Lalu karena kita berniat untuk melakukan ibadah puasa, dan ini Allah Subhanahu wa taala akan memelihara. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis lain juga dikatakan, "As-shaimi marhatani idza aftara fariha wa idza laqiya Allah fariha bi shawmihi." Dengan saja puasa ini kian buat gembira. Media kegembiraan saya pertama ketika saya rapat ganti berbuka berbeda bahasa angkat lalu ganti dari 10 menit dari 5 menit ya Allah muntah bayangan dengan Nabi Rasulullah SAW ini jamaah sekalian dari berbeda kegembiraan video jari dan setiap jelas setiap yang ini dia makan seret tuh rasa dari 10 menit mata mulai ya mohon bangsa antik biar itu semua ada wah berbeda terdapat kesenangan nah ini yang sampun dan biasanya bahwa seorang ulama menjelaskan namun temene makanan enak nikmat niki ternyata solusi puasa sila bae namun wi kan ini bangsa benar pengerek kado si pujinan kado terong yang perlu terong orang ini dah jamaah laki-laki kampung-kampung orang terasa bosan lamun kapan si periapan jamaah ini ada berbeda jamaah laki berbeda kira-kira. Biasa dulu di sekitar jujur, di sini itu syukur kan? Lalu jauh di kan? Bebek lepek, lalu jauh kepala, lalu karena si bosan. Padahal dalam hati tasawuf kali rekaman di barang itu. Yang kiri. Berarti lalu karena bosan ini kalau beda bayar rezeki jam 2 lalu beli bakso lalu jauh warung kelompok atau COD ini itu sebenarnya yang kita turuti adalah kemampuan nafsu ini kemana? Nafsu silap. Lalu namun ahli itu mana kita sahut dia malah kita puasa doang. Nah, puasa silap. Apa yang bermain? Lalu ketika puasa, dia dan solusi jamaah lagi. Lalu apa kalau isi terong, kalau isi kangkung tidak silap puasa. Nah, mau ketika sa puasa ini lebih-lebih narapan berbuka, mengalir kesukuran terong 1 kilo sama 5. Dan cat sambal buka ya mungkin dari puasa kan puasa bilang bayi sama mulai memang salam lebih lagi padahal tahun sebelum itu masih tergantung lalu kami dapat 5 kalah lapar ini namanya doa mai kalau sini ketujur mai sambal colek doang mai ini luar biasa kan ini yang Allah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati yang sendiri bikin cerita dari Maulana Syekh bagaimana tasawufnya Al-Baqarah dan Guru Haji Muhammad Saleh di Kekah. Beliau tiga orang yang betul-betul logo pesan. Beliau dia alim pesan. Tapi dia soleh malah alim. Ya alim, dia alim lalu soleh tinggi.
Andai misal sekarang Bang Guru, masalah ini mele lalu ruti. Lain terkenal dalam ruti bodoh kan? Ayo ruti makanya. No. Terus beliau mele itu akan ruti yang mau mele kawan ini. Tapi mau kulpo ampi musia pai bisa. Mau kulpo pulang pada bodoh. Oh iya kalau orang ini dia pada bodoh dia bahasa. Dia dan orang-orang yang ahli tasawuf tidak menuruti kemauan awam. Mun siasati bisa menolak kemalayan mengkumpul siapa pai-pai dia maka kena terus. Lagu musyawarah ini kesan kita baru dia kan. Jadi salah satu caranya malah ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Nasihat Ibadah ini yang dilakukan dengan rasa bosan lebih kaitan dengan keinginan nafsu, maka jalan satu-satunya adalah puasa. Karena puasa Allah Subhanahu wa taala katakan kewajiban puasa ini kita yang berusaha umat Islam kewajiban dalam puasa. Jadi umat sebelum yang berusaha kewajiban, cuman syariat kata jalan ketahui dia berbeda-beda jemaah. Nah, kewajiban puasa oleh Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa ini, alhamdulillah yang berusaha satu umat Nabi Muhammad itu kumpulan ini. Kalau kumpulan kewajiban ini. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dia manusia itu apakan puasa silam. Mereka dilakukan puasa. Mereka rutin, manut naon. Jadi kalau kita imam, lamun mele harus atas kalau manut ini berbeda jangan puasa kan? Nah, saya manut ini keluarga saya pak. Menikah alam kalau lamun mele harus atas mesti puasa. Ini jaga terungkap di masjid itu. Manut kemudian itu puasa. Nah ini gitu. Puasa. Silakan. Lamun manut ini berbeda urusan pada dalam karena mengingat tujuannya secara distinct manut nikah sila ini bergerak apa secara distinct itulah caranya dia akan apa yang jadi maksud tujuannya tercapai dengan melalui puasa. Demikian juga secara kita akan saling pula tapi ulah dua kata bulan di mana mengulang sekali di mana ulah niki puasa no lalu mele berganti kulit nikah di seseorang puasa kita puasa atau sila ulah ada jadi keok-keok yang begitu indah melalui apa puasa. Tapi nanti si kenang sukran ini bila sampai 40 hari di dalam makan-makan subuh-subuh berubah menjadi seekor kupu-kupu yang diberikan. Itu tidak ada lain melainkan dia berpuasa. Di mana? Nah ini gitu. Secara terlihat kehebatan daripada puasa. Dan yang kedua, kegembiraan yang tidak bisa kita bayangkan. Kegembiraan, kesenangan ini kedua walidhalika Allah fariha bisawmihi. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena pahala puasa. Karena dua kesenangan di dunia mau di akhirat mau. Bisa kesenangan di dunia ketika kita berbuka. Era di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ketika kita berpuasa di dunia Allah berjanji kita akan bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang puncak kenikmatan yang luar biasa jemaah sekalian ketika kita bisa bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sambutan jelasan kalau dalam kitab ini penjelasan santus ini tasbih. Rasulullah SAW tegur dengan puasa ini itu tasbih. Wa ta'awmu ibadah. Tidur dengan puasa ini dicatat sebagai ibadah. Wa du'a'u mustajab. Doa dengan sanjaya berpuasa ini mustajab akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalu mudha'af. Segala macam pegawaian perbuatan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan daripada puasa. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Ya pun ibaratkan secara puasa ini jamaah sekalian pempeng. Ente oleh Nabi minan nar. Perisai ente pempeng oleh api neraka. Makin penerimaan kita ahkam as-shaum. Hukum-hukum dengan puasa. As-shaumu ka'ril ahkamu arba'atun. Hukum puasa ini ada 4 jemaah. Yang pertama al-wujubu wajib, wan nadbu sunnah, wal karahah makruh, wal hurmatu haram. Ya ampun, secara ilmu fikih puasa ini terbagi jadi 4 hukum dengan berpuasa. Ini haram kalau dengan berpuasa, ini sunnah, ini makruh, ini wajib. Dia wajib ada tidak? Dia wajibun, dia puasa wajib. Wa yakunu dzalika fi sittati halatin. Jadi hukum wajib puasa ini ada 6 tahun. 6 tahun kewajiban puasa ini. Yang pertama shaum Ramadan. Yang pertama dia puasa Ramadan, hukum wajib. Yang kedua shaum qadha. Puasa ada. Dengan sekalian puasa masih tetap kewajiban untuk ada.
Ya, aku jamaah sekalian, mengarah ganti dengan masih berutang puasa boleh dan beristighfar. Sampai-sampai sampun dan baca dalam sebuah kitab bahwa dengan sama si ketinggalan puasa 2 tahun yang akan lewat, maka ibadah-ibadah pada tahun berikut tidak akan diterima selama dia belum tamat puasanya. Nah, ini dia sekeberang. Ya, kalau dengan dengar usul jamaah sekalian kasih mampu kau puasa lagu beli kami puasa ada 2 kali baca beli ngadak beli dia dia sekeberang. Beli ngadak beli dia. Ya, hukum dengan puasa ibu hamil ini ada 2 cara. Ada 2 kewajiban di beban. Lalu dengan 3 lalu berlian bisa. 3 berlian nyerah. Mulai gawe puasa karena khawatir janin berbeda dalam tiang ini terganggu. Padahal punya kemampuan, tapi karena diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, le puasa. Ada dengan anak beli anak muka ada puasa. Ini sekadar ada puasa doang jamaah nomor 3. Beda fidyah. Kemudian karena masih istiqomah, masih ada kesanggupan, lalu dikatakan dia khawatir yang di dalam tiang ini terganggu, maka dia khawatir dan yang terganggu jiwa dan terancam. Menurut yang kita apa yang kita tahu Nabi Allah semata-mata kita saling mengingatkan. Biasa, tidak salah lain namun nanti insya Allah yang lagi bisa jadi dari luar negeri Malaysia. Insya Allah. Lalu sabar ini mulai baik pasal puasa. Juga di Malaysia, insya Allah. Mengenai belum diterima Pak Ustaz aneh. Lalu menemukannya ada yang rekam tobat dan jadinya. Walaupun saya musafir, dengan musafir lain, dengan musafir ini saya sudah jelaskan. Musafir Nabi dan Nabi, ada film malam dengan musafir. Lalu berapa tahun-tahun punya kriminal. Karena dengan musafir, maka kewajiban itu tetap ada pada diri. Jadi dengan anak masih juga tidak musafir, Masya Allah. Maka dalam musafir kita bertahun-tahun dari Malaysia. Saya dengan perjalanan musafir tidak terjun ke malam mereka. Tetap kita diwajibkan. Nah, apabila mungkin hal ini kurang pengetahuan, tapi akibat dikirakan banyak bertobat, si dekat dan puasa, dan itu dia. Terus wajiban saya dulu, sorbol kafarah. Yakni dengan puasa kifarah. Kafarah zihar al-qatli al-jima' Ramadan. Ini termasuk puasa kafarah ini kita usah dari jemaah. Puasa kafarah ini mantan dengan zihar sendiri. Hati-hati kemarin. Jadi kadang-kadang kita katakan ini termasuk zihar. Ini dengan zihar jemaah dengan memesak padaan ruan sembilan kejadian. Yang zihar. Bukan dalam diri. Baca buat dia kejadian kau zihar ini. Maka padaan sembilan kejadian kita. Buat dia kandung bergaul orang itu. Dia jangan takut haram. Dia jangan bergaul. Kan haram dia bergaul. Karena termasuk zihar. Padaan ruan bentuk tubuh sembilan kejadian. Lalu dia bergaul. Jangan lagi semakan bergaul kejadian. Lalu manusia. Ya ampun, kan dalam Al-Quran terasa suku Nabi ini sama pada mereka iman maka mereka dari jauh sembilan belas bulan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul ayat itu ya tentang fungsi zihar dalam kepada dua apa yang berkara tinggi ya selinak yang kita tapi ada zihar berbeda tidak bayar apa kita ini kewajiban al-qabri atau dia pernah membunuh termasuk harus membayar kifarah dengan puasa al-jima' Ramadan atau dengan sabar jauh di bulan suci Ramadan. Iya, kamu Tuhan dengan berarti di bulan puasa kita ngomong apa? Karena ini akibat baru. Pada berarti baru sering suruh gambar sering kinjap bukan kali. Nah, lalu terjadi misalnya jima pada bulan suci Ramadan, maka dihukumkan dia akhirnya membayar kifarah. Ubah dengan kifarah ini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mungkin mampu mengeluarkan makanan pokok 60 pakai miskin. Nah, ini hati-hati. Nah, dalam penjelasan secara rinci ini juga bagi saya kewajiban ini adalah laki-laki. Sanginnya yang dan kena kewajiban ternyata. Yang disuruh puasa 2 bulan berturut-turut ini adalah yang laki karena biasanya dominan. Nah, dalam penjelasan lebih lanjut ini, lebih yang punya kemarin ini. Terus, mengenai kewajiban puasa ini, as-sawmu fi haji wal umrati badalan anil dari fidyah. Nah, kewajiban elek dengan sekali haji ke umrah. Kemudian dua, sebulan dam. Tapi ini adalah binatang korban. Dia mampu bisa, dia mampu. Oh, yang marah dia, lemah sakule. Kalau sakule kalau kita puasa, nah, ketika dia pulang dari haji. Kelima, as-sawmu bil istisqa'i ila sekalima ternyata dengan doa itu sunah. Perintah. Sila puasa dan puasa istisqa. Ada saya turun hujan, tidak. Maka kewajiban ini dia wajib menjalankan perintah oleh seorang pemerintah.
untuk mengerjakan puasa sunat istisqa ini. Terus akan mengatakan saum nadru, yang di puasa nazar, itu ada nazar lain. Andai ketika sehat walafiat yang puasa waktu itu hukuman harus ditunaikan nazar. Nah ini yang kewajiban puasa hukum. Terus akan dua mandubur sunnah. Wal aslu bihi yang tasmu ila thalathati aqsam. Ini kalau puasa sunnah hukum dan kesunahan ini dibagi menjadi 3 macam. Kita puasa sunnah terbagi jadi 3 macam. Masa pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sanina as-sanina kasawmi yaumin arafah wa tasu'a wa asyura. Yakni puasa berulang-ulang tiap tahun. Puasa sunnah berulang-ulang tiap tahun. Media marah dan puasa Arafah. Nah, kita tahu tidak puasa Arafah, puasa sunnah ini. Puasa yang berulang-ulang dikerjakan. Media puasa tasu'a, puasa di tanggal siwa. Wa asyura, puasa di tanggal 10. Puasa tanggal tasu'a asyura. Pada bulan Muharram siwa 10. Bulan tasu'a niki teman niki dasarnya diangkut ke kesunatan puasa tanggal siwa niki karena tengiring lanjutan cita-cita baginda Rasulullah SAW lahir sampai sempat kali isi beliau karena belum meninggal dunia ya sunnah hamiyah niki cita-cita baginda Rasul sampai umat kita perusahaan selaku umat lanjutan niki yakni puasa tanggal 9 ya besar Rasulullah lahir. Lalu sampai itu umur, insya Allah dia puasa sunnah dengan siwa besar. Lalu sampai tahun berikutnya tidak sempat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil beliau, maka kita selaku umat disunahkan untuk melanjutkan cita-citanya bagi Rasulullah SAW. Terus wal hadi asyara min Muharram. Terus tanggal 11 dari bulan Muharram. Terus wasikkan min Syawal, 6 jalur dari bulan Syawal. Lagi kita masuk sunah-sunah yang makan. Terus melah wa asyurul puasa-puasa sunnah di bulan-bulan haram ini. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan haram ini. Terus sunnah puasa ini. Beda wal asyrul awwali min Zulhijjah, 10 awal di dalam bulan Zulhijjah. Nah terus ada bulan ma yataqarraru bi taqarruri syuhuri. Puasa sunat berulang-ulang kali tiap bulan. Ini kira puasa sunat berulang-ulang kali tiap tahun, sampai buat puasa sunat berulang-ulang kali tiap bulan. Kayak lebih dia puasa sunat kali berulang-ulang dalam tiap bulan. Maka puasa sunat yang lebih punya barang tiap tanggal 12, tanggal 14, tanggal 15 tiap bulan. Dan ini kan sunat. Lalu, nah, tidak maaf, padahal luar biasa. Yang lebih tinggi, Rasulullah beliau berpuasa di tanggal 12, 14, 15 tiap bulan. Minggu di syahri tiap bulan. Wal ayyamis sud, semua juga pada hari-hari musud niki pada hari-hari adalah dari bulan berdarah niki. Dia tanggal baru ikut, tanggal siwak ikut, tanggal tugas setiap bulan. Niki juga termasuk sunnah. Ya pada ayat sunni wajah jauh pada hari tanggal baru ikut siwak ikut kalau nggak sedikit bagian-bagian daripada puasa sunnah. Terus ada ayat tanggal baru kita karuril asabi kalimatnya wal khamis. Saat kedua ayat puasa sunnah berulang-ulang kali tiap minggu. Mereka tiap minggu niki mantan puasa sunnah jalur Senin dan jalur Kamis. Nah ini sunnah puasa sunnah jalur Senin dan jalur Kamis. Nah ini yang pun Rasulullah SAW disebut jalur ketua si salah satu sahabat. Ya Rasulullah, kami tidak boleh puasa tiap jalur Senin dan jalur Kamis. Nabi jawab kepada Rasul jamaah sekalian, aku berpuasa tiap jalur Senin, tiap jalur Kamis karena amal ibadah terlaporan si malaikat akib tiap jalur Senin dan jalur Kamis berlaporan. Dalam amalan setiap jalur tadi amal ibadah di tiap jalur Senin jalur Kamis. Ya aku bahasa Rasulullah, ya aku mau alangkah bahagianya ketika amal ibadahku dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sementara aku ketika lalu dalam keadaan berpuasa. Terus apa nama? Sampai dua dalam riwayat lain, baginda Rasul ketentuan karena jalur Senin ya dan jalur kelahiranku. Jadi dia rasa aku kedanggu merayakan Maulid ini. Ya Rasulullah sendiri ada ayat Maulid dengan apa? Dengan puasa beliau. Puasa beliau tiap hari tiap jalur Senin. Jalur Senin ini puasa. Nah itulah bentuk
Cara baginda Rasul mensyukuri atas hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu, jangan. Nah, kita selagi sebelum kita lanjut ke kitab hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dengan istighfar, dengan salat, lawatkan tadi, berganti, supaya majelis kita penuh dengan rahmat para Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap sekali pembahasan dari kita sekarang sering salam berbagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang tadi itu dikumandangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman ala mana. Salli wa sallim daiman ala mana. Wal ali wal ashabi ma qad wana. Wal ali wal ashabi ma qad wana. Baca Al-Quran ku dapat pahala, ku hafal Al-Quran ku jadi mulia, ku jaga Al-Quran ku jadi terhormat, ku amal Al-Quran bukan dapat rahmat. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wala. Wal ali wal ashabi man qad wala. Man hafal Al-Quran banyak fadilahnya. Jangan takut lupa, jangan takut sengsara. Sabar tak putus asa, tanamkan dalam jiwa. Istiqamah terus, itu jadi kuncinya. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ahlul Quran itu dikasihi Gusti Allah. Ahlul Quran itu dicintai Gusti Allah. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Bisa juga jadi penolong orang tua. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Sambil mandi. Kira-kira menit insyaallah. 10. Ayo. Insyaallah. Wa afdalus siyami an aklu, aku paling afdal puasa sunah gigi dia. Saya yamin wa ibda yamin. Puasa segitu bukan segitu. Jadi puasa Nabi Daud. Ya apa menurut dokter? Dokter dari awal kita niki ahli dokter. Lamun mele penyakit diabetes harus sembuh, silakan praktikan puasa Nabi Daud. Sejenuh puasa, sejenuh berbuka. Dan ini obat yang paling mudah yang dipuasa cocok. Bahkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara puasa sunnah yang paling abal, yakni puasa sejenuh berbuka sejenuh. Di puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka, Jumat puasa, Sabtu berbuka. Pokoknya sejenuh. Ya, puasanya Nabi Daud. Nah, terus yang ketiga makruh. Makruh puasa. Ada makruh tidak puasa. Ibrahim yaumil jum'ati aw sabti al-ahadi. Wa salat dari liman yakhafu ad-dara atau al-haqi makruh. Makruh puasa dengan sama makruh khusus puasa di Jumat. Makruh.
Ada khusus ada puasa di dulu Sabtu dah, ada salat subuh. Nanti awali oleh bisa di Kamis, lanjut tanggal dulu Jumat, atau milih puasa Sabtu, oleh Jumat sampai Sabtu ya dengan. Asal kamu makro dengan khususan dulu Jumat dah, puasa sunnah, salat dulu Sabtu dah. Ini juga makro. Atau dengan puasa terus menerus. Jadi maka berbuka terus menerus puasa, makro puasa nih. Begini. Terus keempat haram, hukum haram puasa. Ini makin terutama jamaah ini. Ambil tahu dalam haram dengan puasa yang kasmulah ismaili terbagi jadi dua macam haram dengan puasa ini. Saat pertama haram masihah, haram atau sah puasa. Ini haram atau puasa atau sah ya. Ambil ya wa saujati bidun bizaujiha. Puasa sunnah dengan nina sampai narang izin dari selamat. Haram puasa itu. Ya kalau musim puasa sunnah ada izin di luar selakian. Lamun dan izinan dia sudah puasa, lamun dan izinan dia tidak puasa. Berbeda dengan izin, dia izinan puasa sunnah baik, hukum haram lalu kata sah. Jadi kita kalau nak puasa wajib jangan jangan malah puasa wajib kewajiban karena urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini puasa dengan nina sampai narak izin oleh semangat. Atau somol abdi biduni Indonesia gitu. Atau puasa sunnah suku panjang dia izin oleh tuannya arti budak-budak kena. Tapi makin kenal setelah budak gigi makin haram. Jadi lamun budak puasa sunnah harus nending izin majikan. Itu haram. Yang haram sah lalu puasa haram lalu puasa sah. Terus yang kedua haramun ma ada sehat. Yakni haram dengan puasa dan tidak sah ke puasa tu. Bila haram dia tidak sah puasa. Dia khamsi surah yakni pada 5 bagian. Pada 5 tempat. Datang haram dengan puasa dia sahina. Dia saumu yaumi idul fitri. Mantan dengan sah puasa di turun hari raya. Ini tak haram puasa dia sah. Terus saumu yaumi idul adha. yakni dengan sah puasa di turun hari raya idul adha. Terus saumu ayam tasyrik dengan sah puasa di turun hari raya tasyrik. Dia hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Dan ini tidak haram dengan puasa. Dan kita lanjutkan puasa tersebut tetap tidak diterima dan tidak sah. Terus sekeempat saum muslim akhir min Sya'ban wajib tanggal 17 karena molas 17 sampai akhir kena dengan saya ujuk-ujuk puasa sunnah. Dia tuah awalnya oleh Allah tiba-tiba dia memang tanggal 15 mengakhiri dia beri puasa sunnah nyaleha sampai akhir niki maka itu haram hukumnya karena kan dia dapat tidak halaman dia mau biasa puasa sunnah lalu dia lebih puasa bukan seminta bulan Ramadan dalam hadir sekarang dikit dengan sampai 2 hari dulu dia puasa sunnah minta dia berpuasa sunnah kecuali pada bulan puasa ini memang wajib nih kecuali dengan sekadar puasa lalu dengan sampai biasa puasa sunnah oleh tanggal sedih pas dari tanggal 16 Mei puasa sunnah sampai di akhir senung dia malam apa dia puasa akibat kedalaman dan ini dia pun hikmah daripada yang haramkan puasa pada akhir bulan Sya'ban. Terus kelima dan haram yakni pada yaumi syakin puasa dengan pada hari syak hari ragu-ragu apakah niat puasa atau dengan berbuka dan di hari syak ini. Allah Subhanahu wa taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.